Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AGT 7D akan melakukan pratikum agroforestry kompleks berbasis sawah di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Tujuan kami melakukan praktek ini adalah untuk memahami konsep agroforestry kompleks berbasis sawah, mengamati keanekaragaman hayati, dan mengetahui hasil ekonomi yang didapatkan. Untuk lokasi pengamatan, didominasi oleh hamparan petak sawah yang luas, mencerminkan karakteristik ekosistem sawah irigasi berkelanjutan. Di area pematang dan tepian lahan, terdapat integrasi pola tanam yang memanfaatkan ruang secara efisien. Petani menerapkan sistem diversifikasi tanaman dengan menanam komoditas hortikultura di sepanjang batas lahan. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai pemanfaatan lahan kosong, tetapi juga dapat berperan sebagai refugia atau penyedia habitat bagi musuh alami hama padi. Terlihat barisan tanaman jagung dan kacang panjang. Pemilihan kacang panjang menunjukkan adanya upaya pengayaan nitrogen tanah melalui fiksasi biologis dari bintil akar tanaman legum. Di titik-titik strategis yang lebih stabil, terdapat tanaman pisang dan nangka. Keberadaan tanaman ini memberikan struktur vertikal pada ekosistem sawah dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani setempat. Air dari kanal utama dialirkan melalui pintu-pintu air menuju parit kecil yang membelah area persawahan. Parit ini memastikan distribusi air merata ke setiap petak sawah, menjaga kelembapan tanah yang krusial bagi pertumbuhan padi, sekaligus mendukung kebutuhan air bagi tanaman hortikultura di sekitarnya, terutama pada musim kemarau. Integrasi antara padi, sayuran, dan tanaman buah menciptakan suatu bentuk agroekosistem yang kompleks. Adanya parit irigasi yang bersih dan aliran air yang lancar mengindikasikan manajemen lahan yang baik. Pola tanam tumpan sari atau penanaman di pinggir lahan ini sangat efektif untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga petani karena memberikan hasil panen yang bervariasi dalam waktu yang berbeda. Kalau dia dapat 6 ton, anggaplah 6 ton kan. Nah, kali ya, sekarang kan harga 65. Gabah basah 65. Jadi dengan 65 potong modal itu 10 juta. Anggaplah 15 juta gitu kan. Nah,
60 kali 65, 6 ton kali 65. Duitnya berapa itu? Nah, dipotong modal kita kan. Jadi petani kita ini rata-rata dalam 1 bulan itu tergaji 5 juta. Bersihnya kali 4 sih berarti kan 20 juta. Jadi rata-rata tuh 5 juta lah. Kalau hitung globalnya lah, senangnya gitu kita ngitung. Untuk 1 kali panen tuh 39 juta Pak. Iya. Jadi potong apa? Kotornya. Nah itu sisanya nanti dikalikan berapa bulan gitu. Berarti petani disitulah dia tergaji sekitar 6 atau 5 juta per bulan selama 4 bulan. Di sini kan kita ini kan kok dulu manual apa itu kan, sekarang kan pakai combine itu. Mesin panen itu kan. Ini udah potong apa itu bersihnya itu. Lumayan Pak ya. Berapa hari 2 hektar bulan ya? Ya itu kembalinya ke rezeki kita kan. Cuman ya itu rata-rata tuh 6 ton dibagai pukul rata lah. Kadang ada dapat 7, nah ini sebelah nih anak muda nih 96 nih, 9 ton 6 kintal kemarin. Nih kami dapat 76 nih kemarin. Tantangan terbesar ya Pak dalam budidaya ini kalau menurut Bapak apa Pak? Alam sama air lah kan, karena di sini kan tak ada hujan. Jadi kemarin sempat juga petani komplain dengan orang Pemda kan. Jadi dengan pencucian parat ini kan biasanya 5 tahun sekali dicuci, didalami lagi lah. Nah, katanya sekarang siak ini memang lagi krisis betul lah, makanya ditunda. Udah ada 15 tahun nih belum dicuci. Jadi dia cuci cuman pakai manual, dia pakai cangkul. Tahu lah orang namanya orang kerja kan. Kadang cuma dilepoh aja kan, nggak ada nampak rumput. Kalau pakai alat tuh kan dalam ya. Nah, itu yang pertama. Kemarin kan sempat juga ngambil Sungai Siak itu. Ini dalam ini kan bor ini apa nih? Pipa. Cuman di saat petani membutuhkan ini musim kemarau nih. Jadi untuk tanaman nih kayak asam-asam gitu, nggak subur dia. Mungkin air asin kan. Kemarau ini kan Sungai Siak ini asin nih airnya nih. Nah, itulah saat petani membutuhkan air nih saat kemarau itu. Katanya mau diambil dari sana hutan sana lah, tahun sing-sing, cuman ya mungkin anggarannya nggak terjangkau, terlalu jauh sih. Sana kan memang air-air apa ini, paret-paret biasa nih, sekunder biasa ini, memang dari hujan. Jadi Pak, ini jagung kayak Bapak nih Pak? Iya. Itu jagungnya Bapak juga? Itu kacang. Kacang panjang tuh kan. Mana itu Pak? Ya. Ini sarana tuh. Kami ini kan apa? Ya nggak mau diam itu. Bikin kegiatan terus. Ada aja. Ada ya. Bikin kegiatan terus gitu kan. Ini kalau jam-jam menjelang 17 Agustus ya, kami jarang ke sawah. Karena diundang turnamen dari sana kan. Makanya kalau ngemsi bola ini kan barang yang kita omongan tuh nampak. Iya. Nampak. Cuman ya kalau kita logat bahasa nggak kasih bumbu lah ibarat gitu kan, ya nggak penonton nggak sorak gitu. Nggak masuk. Iya, jadi ya kita ngomong memang enak ya, tapi pilih-pilih orang juga yang bisa seperti itu kan. Terkadang orang pegang mic aja gini kan udah gigil ya. Nah itu ya mungkin kalau sampean-sampean ini ya karena memang anak didik kan ya, tahu lah memang diajari untuk berbicara di forum.
memang beda. Ngomong orang berpendidikan dengan tidak itu beda. Iya. Tapi lebih bagus Pak kalau cara public speaking tuh cara orang ngomong tuh dengan pengalaman ya Pak. Iya. Kalau kami kan berdasarkan teori yang kami pelajari Pak. Iya. Tapi kalau misalkan dengan Bapak bicara dengan pengalaman Bapak itu tuh lebih masuk. Lebih enak. Ya, kami kan ilmunya nih ilmu ngutip. Kalau samban-samban ini kan memang ada gurunya. Kalau saya ngutip, oh bahasa itu kayaknya enak kalau kami sampaikan kepada orang banyak itu, orang luas gitu kan. Jadi ngutip ilmu saya itu hanya ngutip. Jadi selain jagung, kacang panjang juga. Tanaman tahunan itu sawit lah. Oh, sawit Sawit ada Pak? ada. Sawit ada tapi di sana itu Nah, khusus. Kalau sini kan memang hamparan padi semua ya. Dulu kan ada program mau dialih fungsi kan, cuman dari bupati itu tidak boleh. Memang ini kan memang khusus untuk lahan Kabupaten Siak ini. Yang dapat nih ya orang Siak itu, kami petani ya itu. Jadi Lumbung Padu Kabupaten Siak gitu. Jadi nama Siak itu. Makanya kalau usulan petani sekunder ini nih bikin ini kan, ini bukan hitungan M nih, T ini. Misalkan saya usul dengan Pemda itu kan, yang arahnya ke petani, dia ditanggapi. Contoh kayak bantuan komben untuk panen padi, banyak sini bantuan tapi lewat Obja kan. Kalau hand traktor banyak ini bantu lewat kan. Iya, ini traktornya gimana? Itu tuh untuk misalkan satu unit traktor nih, itu tuh untuk berapa kelompok tani? Ini pakai kelompok tani juga Pak? Iya pakai kelompok tani, cuman kan orang ini kan terkadang kita sebagai petani lah ya kan, itu terkadang dalam satu hand traktor itu nyampe 30 hektar. Karena dia kerjanya hasilnya bagus. Jadi kita petani kan menengok orang tuh kerja, oh itu kayaknya tanah tuh bisa rata tuh, berarti dia telaten dia kerja. Kan ada ya namanya kita manusia itu mungkin sama lah ya. Ada yang asal-asal yang penting udah nampak airnya udah rata gitu. Ya ada juga cuman punya kita sendiri, ada juga paling bantu tetangga itu. Tapi yang khusus orang itu orang kerja ya itu sampai 30 hektar, 25 hektar. Terima kasih kepada rekan-rekan dari mahasiswa Universitas Islam Riau yang telah banyak berbincang-bincang tentang bagaimana sih cara bercocok tanam di Kampung Kemuning Muda ini. Jadi alhamdulillah sekali dengan saya banyak menyampaikan kepada anak-anak dari Riau Islam. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini banyak manfaatnya dengan ilmu-ilmu pertanian kita yang sudah kami sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini besok bisa menjadi menuntut ilmu di hari yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Lahan pertanian ini memiliki total luas area sekitar 2 hektar. Pengelolaannya menerapkan konsep integrasi antara tanaman pangan dan perkebunan yang tertata rapi melalui sistem zonasi yang efisien.
Struktur utama lahan ini didominasi oleh petak-petak sawah yang dikelilingi oleh jaringan irigasi berupa kanal-kanal air untuk memastikan kebutuhan pengairan terpenuhi sepanjang musim. Pembagian zona dan jenis tanaman tata ruang lahan ini dibagi menjadi 4 zona utama untuk memaksimalkan hasil produksi di setiap jengkal tanahnya. Yang pertama, petak sawah utama. Area ini merupakan jantung dari lahan pertanian yang khusus untuk tanaman padi sebagai komunitas utama. Lahan sawah terbagi menjadi 2 blok besar, sawah satu dan sawah lainnya, dengan estimasi luas masing-masing sawah sekitar 1 hektar. Selanjutnya sistem galengan dan bedengan. Di atas galengan yang membatasi petak sawah ditanami kacang panjang sebagai tanaman pendukung. Bedengan ini memiliki spesifikasi panjang yang beragam, mulai dari 50 meter hingga 70 meter. Pematangan luar dan area transisi. Area ini dimanfaatkan secara produktif untuk menanam jagung dan singkong. Berdasarkan sketsa teknis, terdapat bedengan khusus jagung sepanjang 100 meter dan bedengan singkong sepanjang 80 meter. Zona pinggir. Pada bagian paling tepi lahan, terdapat area khusus untuk perkebunan kelapa sawit yang berfungsi sebagai pemanfaatan lahan di batas luar wilayah kelola. Infrastruktur dan pendukung. Untuk menunjang kegiatan operasional, lahan ini dilengkapi dengan sistem pengaturan air yang melibatkan pintu air atau bendungan di titik-titik strategi kanal. Selain itu, terdapat fasilitas pendukung berupa saung atau gubuk yang terletak di tengah hamparan sawah sebagai tempat beristirahat sekaligus memantau kondisi tanaman secara menyeluruh. Secara keseluruhan, model tata ruang ini mencerminkan pengelolaan lahan yang sangat terencana dengan mengkombinasikan berbagai jenis tanaman sesuai dengan karakteristik zonanya.